Bapak Ibu, teman-teman dan para suster, selamat pagi. Ada dua refleksi yang saya mau berikan kepada Anda. Refleksi yang pertama sederhana, sudah disimpulkan sehingga Anda bisa membawa dengan gampang. Yang pertama, mengacu pada bacaan Injil hari ini ketika Yesus itu membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Sebetulnya gampangnya kita diajak untuk menjadi Lazarus zaman sekarang, zaman now, yang mau dibangkitkan dalam setiap proses kehidupan yang tidak mudah untuk bangkit, tanda kutip bangkit. Maka kalau kita mau melihat, nama Lazarus itu adalah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Eleazar. Eleazar itu artinya Allah yang menolong. Nah, dalam refleksi pertama kita bisa belajar bahwa hari ini Yesus guru kita itu menampilkan 3 dimensi iman ketika ia itu menjadi Allah yang selalu setia menolong kita. Dan 3 dimensi iman ini yang sebetulnya harus ada dalam dimensi iman kita juga. Dimensi yang pertama kita melihat ada yang namanya partisipasi. Dalam Injil dijelaskan dan dilukiskan dengan sangat indah. Yesus tidak bekerja sendirian, tapi ia melibatkan orang lain untuk mengambil bagian dalam proses kebangkitan Lazarus. Ia tidak menggulingkan batu penutup kubur sendiri dan tidak membuka kain kafan pembungkus tubuh Lazarus. Tapi kita melihat ia melibatkan orang yang ada di sana untuk melakukannya. Betul ya? Masih ingat gak nih? Dengan kata lain, saya mau mengatakan dalam dimensi yang pertama partisipasi, Allah selalu ingin melibatkan kita sebagai manusia dalam melakukan pekerjaan dan misinya demi keselamatan umat manusia. Itu yang pertama, dimensi partisipasi. Yang kedua ada dimensi harmonisasi yang terlihat di sana. Kita lihat Marta itu bergerak dengan cepat untuk menemui Yesus. Dalam bahasa iman gereja itu dimensi aktif. Dan sebaliknya Maria itu berdiam di dalam rumah. Dalam bahasa kita adalah dimensi bukan pasif tapi dimensi kontemplatif. Dan ini dua kombinasi yang harusnya ada dalam hidup menggereja. Bahwa gereja itu di dalamnya ada dimensi yang aktif tetapi sekaligus juga kontemplatif. Anda juga sama sebagai para murid Yesus, kita semua, saya termasuk juga di dalamnya, para biaran-biarawati juga sama. Bahwa hidup kita bergerak secara aktif, betul, bekerja, melakukan pelayanan, tapi jangan melupakan dimensi kontemplatif doa kita, pemerenungan kita. Maka saya mengatakan dari awal saya datang tempat ini, mari kita berjuang punya pisau reflektif sehingga Anda bisa membedah semua pengalaman berat sekalipun dalam kacamata iman yang tepat. Dan ini akan masuk nanti dalam refleksi yang kedua. Ada dimensi harmonisasi antara dimensi aktif dan dimensi kontemplatif. Apakah Anda melupakan dimensi yang kontemplatif, sibuk untuk hanya sekedar aktif? Itu yang kedua. Yang ketiga dimensi yang disampaikan Yesus terlihat adalah dimensi afeksi. Saya meluk diri. Dalamnya kasih Yesus yang afektif ternyata dia juga efektif. Karena Yesus menghadirkan cinta yang sangat insani dalam keluarga tersebut. Mengapa saya bilang insani, sangat manusiawi? Karena Yesus ikut berbela rasa dan menangis haru di dalamnya. Nah, dalam dimensi iman, kalau tidak ada afeksi, kasih di dalamnya, maka semua akan sia-sia belaka. Maka hari ini kalau mau dalam refleksi yang pertama, mari kita melihat diri kita. Apakah dalam kesatuan iman kita bersama dengan Allah Bapa, 3 dimensi ini sudah Anda perjuangkan. Partisipasi dalam keluarga, masyarakat, gereja, harmonisasi, tidak hanya sibuk bekerja tapi juga dalam berdoa, dan ada afeksi, kasih dalamnya. Kalau tidak, mari perjuangkan itu. Itu yang mudahnya, betul ya? Bawa pulang kalau Anda mau hanya situ doang. Nah, yang kedua, saya menyebutnya atau memberi namanya adalah iman dalam ketidakhadiran. Itu temanya, yang refleksi yang kedua. Bapak Ibu teman-teman, para suster, kalau ditanya kepada kita semua yang hadir di sini yang
pernah berpergian dengan pesawat terbang, mana yang paling menegangkan untuk Anda? Take off atau landing? Mungkin sebagian besar akan menjawab ketika landing atau mendarat. Disebabkan dengan banyak faktor cuaca, awan yang tidak bersahabat dan sebagainya. Apalagi kalau Anda pernah sering terbang di bandara Bandung, itu lebih mengerikan gitu ya, karena juga pacuannya dan itu pun pendek gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau melihat secara data, kita mendengar yang namanya sebuah istilah critical 11 atau 11 menit paling krusial. Nah, 11 menit paling krusial dalam penerbangan itu adalah 3% itu ketika take off, lepas landas, dan 8% itu ketika landing. Data statistik itu dilihat bahwa ternyata kecelakaan itu paling besar ketika saat landing. 16% itu ketika take off, 29% itu ketika landing. Itu dalam kerangka penerbangan. Tapi yang saya mau tekankan, Bapak Ibu, dalam pesawat ketika Anda berpergian selama 1 jam, bahkan berjam-jam, berbelas-belas jam, ada hal yang menarik. Kita seringkali tidak pernah melihat yang namanya pilot yang menjadi utama untuk mengemudikan pesawatnya. Bahkan kita hanya mendengar suara saja. Bahkan dalam situasi-situasi yang sangat limit, ketika ada turbulensi, pesawat itu bergerak dengan sangat tidak karuan, semua sangat menakutkan dan bahkan kita akhirnya berdoa. Saya sangat jarang mendengar ada orang yang dalam situasi begitu berdoa untuk pilotnya. Betul? Hampir nggak ada, tetapi memang ada. Masih ada banyak orang yang juga berdoa untuk pilotnya supaya pilotnya bisa menerbangkan dengan sangat baik. Dan ketika akhirnya pesawat itu mendarat dengan sangat baik, kita lega, bisa bernafas dengan lega, bahkan sampai akhir pun kita mungkin tidak bisa melihat sang pilotnya yang membawa kita kepada sebuah keselamatan. Betul? Nah, sebetulnya pengalaman ini menjadi pengalaman yang seringkali berlalu dan berlaku atau serupa dengan pengalaman iman kita. Kalau kita mau menyangkut pautkan, ada banyak dalam peristiwa kehidupan kita yang harus dijalani dengan yang namanya iman. Nah, delalahnya sebagian besar pengalaman iman tersebut adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka ada pikiran-pikiran yang seringkali kerap menggoda kita, yang hasil pikiran yang menggoda ini menjadi sikap kita, yaitu adalah lari atau menolak atau menghindar dari pengalaman-pengalaman yang tidak baik itu. Padahal saya mengatakan sangat jelas mungkin pengalaman itu perlu dijalani dengan iman yang kuat. Maka pertanyaan sederhananya di awal refleksi poin yang kedua, Bapak Ibu teman-teman para suster, kalau ditanya apakah ketika kita tidak bisa melihat jaminan apapun yang diberikan Tuhan atau orang lain, kita masih relakah untuk percaya apa tidak? Kalau tidak ada jaminan apapun dalam hidup kita, apakah kita masih rela untuk percaya apa tidak? Orang modern sekarang akan mengatakan, termasuk saya dalam kerangka yang thinking, semua ditakar dalam kerangka logik, gampang mengatakan tidak mau. Apalagi dalam hal berbisnis tidak mau, percaya begitu saja. Tapi dalam iman, apakah juga kita harus samakan kamus kita dalam berpikir dalam kehidupan kita dengan kamus kita berrelasi dengan Allah? Apakah ketika tidak ada jaminan apapun kita masih rela untuk percaya? Itu kan pertanyaan. Pengalaman Injil hari ini menarik ketika Yesus itu berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi kita melihat bahwa Injil Yesus bertahan 2 hari, sengaja di sana selama 2 hari lamanya.
Dan ketika itu ia baru justru kembali ke Betania dan mendapati Lazarus itu telah 4 hari di dalam kubur. Semua perkataan dan keputusan Yesus itu sebetulnya kalau kita mau melihat dalam kacamata iman, mau menguji sedalam apa sih kepercayaan dan iman para pengikutnya. Sedalam apa sih? Maka tadi kan, kalau tidak ada jaminan apapun, masih relakah kita untuk percaya? Maka yang dipakai oleh Yohanes untuk melukiskan kata pistion adalah percaya secara total dan radikal bahwa Yesus sendiri adalah kehidupan. Maka dalam Injil, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kepercayaan ini mesti mengatasi ketakutan atas kematian. Dan hal itu sebetulnya ditujukan bukan hanya kepada Lazarus, tetapi kepada kita hari ini, para murid-muridnya yang masih hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kita mau melihat lebih ke belakang lagi, Yesus itu berkata begini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi kita, bagimu, supaya kamu belajar percaya. Maka kata-kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, itu sebetulnya mau menunjukkan kelemahan kita, kelemahan Marta untuk tetap percaya manakala tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Dan itu pun dialami oleh kita. Maka pertanyaannya, apakah berbagai ketidakhadiran tanda kutip Allah yang kita alami memberikan pengalaman atau pelajaran iman kepada kita? Apakah ketidakhadiran yang kita alami dalam hidup ini itu memberi pelajaran iman kepada kita? Banyak penantian-penantian kita yang tak terjawab hari demi hari. Banyak harapan kita dan janji orang lain yang akhirnya tidak terpenuhi juga dalam kehidupan kita. Setiap hari kita mengalami satu atau beberapa saat yang membuat kita kecewa atau menyesal, dihakimi, difitnah, dihina. Ada banyak dalam kehidupan kita. Apa yang sudah terencanakan tidak berjalan dengan baik karena ada banyak penolakan dari orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab. Apalagi apa yang kita lakukan dalam hidup kita dengan sepenuh hati bagi orang yang kita kasih dan cintai, ternyata kok tidak mampu memperbaiki keadaan, malah makin memperburuknya. Maka tiba-tiba muncul dalam benak kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa pada saat aku membutuhkanmu, membutuhkan jalan keluar serta jawaban, Engkau tidak berada di sana? Dan pada saat seperti itu, sebetulnya kita lupa bahwa ada kalanya itu Tuhan menghendaki kita untuk tetap berusaha. Tapi kali ini dengan percaya bahwa semuanya itu pun harus dijalani, tidak untuk dihindari atau malah menolak. Saya beritahu, kalau semua penyakit akan langsung disembuhkan, Tuhan, kita tidak akan belajar untuk percaya. Dan mungkin jangan-jangan kita tidak memerlukan iman lagi. Bapak Ibu, teman-teman, para suster yang terkasih, hari-hari menjelang pekan suci yang seminggu lagi kita akan masuki, kita harus jalani dengan semangat kesetiaan. Khususnya sebetulnya dalam menjalani apapun yang sulit dan tidak menyenangkan. Anda berpikir menjadi imam itu mudah, menjadi para suster mudah? Enggak juga, sama Bapak Ibu. Kami juga banyak pengalaman dihakimi, dihina. Bahkan dalam situasi-situasi yang kami mau masuk dalam sebuah kedalaman, banyak pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Pengalaman-pengalaman yang dijatuhkan, pengalaman-pengalaman yang diremehkan. Dan Anda mungkin juga sama. Dalam semangat pertobatan yang mau Anda gali dan perjuangkan, kok malah banyak masalah ya? Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya Tuhan. Nah, itu yang kita mau belajar. Dan kita dapat mengingat kata-kata Yesus, akulah kebangkitan dan kehidupan. Dialah kehidupan kita yang selalu ada menjaga kita. Maka semoga nanti
sudah mengalami atau melalui masa-masa sulit kita boleh menoleh ke belakang dengan penuh rasa syukur dan melihat bahwa selama ini Tuhan ternyata berjalan bersama kita. Titik. Maka mari kita hari ini saya mau menekankan bahwa pengalaman-pengalaman sulit, berbagai macam keadaan berat yang mungkin kita tidak mampu melihat pertolongan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu egois, Tuhan lari, Tuhan menghindar. Tetapi hari ini kita mau belajar demikianlah lebih baik bagi kita, karena supaya kita dapat belajar percaya. Titik. Bangun. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita, semakin menguatkan kita untuk masuk dalam masa pekan suci yang seminggu lagi kita akan masuki. Dan semoga Tuhan hari ini dengan iman kita yang kecil, yang sederhana, Tuhan melimpahkan iman kepercayaan kepada kita, sehingga ketika jaminan apapun tidak kita dapat lihat dalam seluruh kehidupan kita, kita diminta untuk selalu belajar percaya. Kita sejenak kita mohon rahmat dari Allah untuk semua itu.